Halo adik-adik, kalian pasti tahu kan asam benzoat dan natrium benzoat? Yaps, kedua senyawa itu biasanya ditambahkan pada makanan olahan dalam kaleng. Salah satu fungsinya adalah sebagai pengawet dengan cara menjaga pH makanan tersebut agar tidak mudah rusak atau teroksidasi. Nah, adik-adik, sistem kerja seperti itu disebut dengan sistem penyangga atau buffer. Mau tahu lebih lanjut mengenai sistem buffer? Tetap ikuti penjelasan kakak berikut ini. Adik-adik, larutan penyangga atau buffer dinamakan demikian karena larutan ini memiliki sifat dapat menyangga atau mempertahankan pH larutan. Maksudnya, pH larutan tidak berubah jika diencerkan dan pH hampir tidak berubah pada penambahan sedikit asam atau basa. Adik-adik, larutan penyangga dapat dibuat dengan dua metode, yaitu cara langsung atau tanpa reaksi dan cara tidak langsung atau dengan reaksi. Secara langsung, larutan penyangga dapat dibuat dengan mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya atau garamnya, membentuk larutan penyangga asam atau buffer asam. Contohnya adalah campuran asam lemah HCN dengan basa konjugasinya ion CN-. Kemudian, larutan penyangga juga bisa dibuat dengan mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasinya atau garamnya, sehingga terbentuk larutan penyangga basa atau buffer basa. Contohnya adalah campuran basa lemah NH3 dengan asam konjugasinya ion NH4+. Baik adik-adik, secara tidak langsung, larutan penyangga dapat dibuat dengan mereaksikan asam dan basa. Larutan penyangga asam dapat dibuat dengan mereaksikan asam lemah berlebih dengan basa kuat seperti mencampurkan 5 mol CH3COH dengan 1 mol NaOH. Karena CH3COH yang dicampurkan berlebih, maka dalam larutan akan terdapat sisa asam lemah CH3COH dan terbentuk garamnya CH3COONa. Larutan penyangga basa secara tidak langsung dibuat dengan mereaksikan basa lemah berlebih dengan asam kuat seperti mencampurkan 5 mol NH3 dengan 1 mol HCl, di mana basa lemah NH3 akan bersisa dan terbentuk garamnya NH4Cl. Untuk lebih memahami konsep larutan penyangga, coba adik-adik perhatikan contoh berikut ini. Dari keempat campuran berikut, kira-kira campuran mana ya yang dapat membentuk larutan penyangga? Baik adik-adik, kita cek satu persatu ya. Yang pertama, campuran 20 ml HCl 0,1 molar dan 20 ml NaCl 0,1 molar. Kita tahu ya, HCl adalah asam kuat dan NaCl adalah garamnya. Maka campuran ini bukanlah larutan penyangga. Kemudian yang kedua, ada campuran 20 ml HCOOH 0,1 molar dan 20 ml NaOH 0,2 molar. HCOOH merupakan asam lemah dan NaOH merupakan basa kuat. Jika ada pencampuran asam dan basa, maka sebaliknya kita cek mol masing-masing terlebih dahulu ya, dengan mengalihkan volume dan konsentrasinya. Sehingga untuk yang kedua ini merupakan pencampuran 2 milimol HCOH dengan 4 milimol NaOH. Nah, pencampuran ini juga bukan larutan penyangga. Karena yang bersisa bukan asam lemahnya, melainkan basa kuatnya. Dengan cara yang sama, untuk nomor 3,
merupakan pencampuran 2 milimol basa lemah NH3 dengan 2 milimol asam kuat HCl. Nah, ini juga bukan larutan penyangga, karena asam dan basa habis dua-duanya. Kemudian, untuk nomor 4, ada pencampuran 4 milimol basa lemah NH3 dengan 2 milimol asam kuat HCl. Nah, pencampuran ini baru larutan penyangga. Kenapa? Karena jumlah mol yang lemah lebih besar dibandingkan yang kuat. Sehingga yang lemah bersisa dan yang kuat habis bereaksi. Demikianlah adik-adik penjelasan mengenai konsep larutan penyangga atau larutan buffer. Pada video selanjutnya, kakak akan membahas perhitungan larutan penyangga. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.